Siapa yang tak kenal sosok yang satu ini, yaitu Jenderal Sudirman, atau yang akrab disebut sebagai Jenderal Besar Sudirman. Ia terpilih sebagai jenderal dan diangkat jenderal oleh Presiden Soekarno sebagai pengganti Jenderal Supriyadi yang menghilang. Jenderal Sudirman lahir di Purbalingga, Jawa Tengah, 24 Januari 1916. Semasa kecil, Jenderal Sudirman mendapat julukan Haji karena pandai berceramah. Kemampuannya ini dia dapat dari gurunya yang bernama Raden Muhammad Khalil. Kepada Raden Muhammad Khalil inilah Jenderal Sudirman mempelajari ilmu agama dan taat beribadah. Karena kepandaiannya, Jenderal Sudirman pernah menjadi guru di Sekolah Dasar Muhammadiyah di Cilacap. Tahun 1944, Jenderal Sudirman mulai masuk dunia militer. Di tahun inilah dia masuk ke PETA, yang merupakan badan militer bentukan Jepang. Bersama rakyat lainnya yang bergabung ke PETA, Jenderal Sudirman dilatih militer dan strategi perang oleh Jepang. Dalam pendidikan PETA, Sudirman termasuk siswa yang berprestasi, sehingga diangkat menjadi komandan batalion Kroya. Saat Jepang kalah dan menyerah terhadap sekutu, Jepang angkat kaki dari Indonesia, dan Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Dan saat itu pula, PETA berganti nama menjadi BKR, singkatan dari Badan Keamanan Rakyat, yang menjadi cikal bakal TNI. Sudirman mendirikan markas BKR di Banyumas, dan dia berhasil melucuti senjata pasukan Jepang, sehingga pasukan Sudirman memiliki senjata canggih milik Jepang kala itu. Salah satu pertempuran hebat yang berhasil dimenangkan Sudirman adalah pertempuran Ambarawa. Ketika Inggris mulai mempersenjatai kembali tentara Belanda yang menjadi tawanan perang agar Belanda bisa kembali berkuasa di tanah air. Namun, Sudirman yang saat itu masih berpangkat letnan kolonel tidak tinggal diam. Ia melakukan perlawanan. Bersama Isdiman, Sudirman berhasil memukul mundur pasukan sekutu. Pada tanggal 12 November 1945, Sudirman resmi terpilih sebagai pimpinan TKR pada usia 29 tahun. Namun, karena merasa dirinya masih sangat muda, Sudirman sempat menolak hasil tersebut dan ingin mundur. Namun peserta yang lainnya menolak pengunduran diri Sudirman. Dan mulai detik itu, pangkat Sudirman resmi sebagai jenderal dan merupakan jenderal termuda dalam sejarah militer Indonesia. Bahkan, Soekarno sempat meragukan kualitas seorang jenderal muda Sudirman ini. Karena tantangan bangsa Indonesia kala itu sangat besar. Tentara sekutu dan Belanda masih berhasrat berkuasa di Indonesia. Ancaman besar ini membuat rakyat gusar, sehingga keraguan Soekarno ini membuat Sudirman agar tertunda pelantikannya. Namun, kemenangan besar dan beruntun di pertempuran Ambarawa membuat nama Sudirman sangat layak diperhitungkan dan merupakan bukti kualitas sang jenderal rendah hati ini. Pada tahun 1946, Jakarta dikuasai Belanda. Ibu kota Indonesia berpindah ke Yogyakarta. Di tubuh militer terjadi perpecahan dan pemberontakan. TKR merubah menjadi TRI, Tentara Republik Indonesia. Pada masa-masa sulit itu, Jenderal Sudirman yang kembali dilantik sebagai jenderal dan pimpinan TRI bersumpah
akan melindungi Republik Indonesia sampai titik darah penghabisan. Pada tahun 1947, Belanda melanggar perjanjian Linggarjati dengan melakukan agresi militer. Beberapa wilayah di Jawa dan Sumatera berhasil dikuasai. Jenderal Sudirman tidak tinggal diam. Melalui radio Republik Indonesia, dia berpidato untuk menyeru agar rakyat dan militer melakukan perlawanan dengan semboyan Ibu Pertiwi memanggil. Strategi perang gerilya adalah strategi inisiasi Jenderal Sudirman. Ia mengaku diilhami peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Ia pun menyeru agar pasukannya hijrah ke wilayah yang dikuasai Indonesia untuk mundur sementara dan menyusun kekuatan. Mengawali perang gerilya ini, Jenderal Sudirman berangkat ke arah selatan Bantul. Di sana, ia mengutus pasukannya untuk masuk dan menyusup ke wilayah yang dikuasai Belanda untuk mengintai dan memata-matai. Selain itu, ia juga memerintahkan istrinya untuk menjual perhiasannya sebagai modal biaya perang. Kemudian, Jenderal Sudirman melanjutkan perjalanan ke arah timur, menuju kota Wonogiri. Saat itu, kondisi kesehatannya sudah mulai menurun. Ia berjalan dengan ditandu. Sampai di kota Trenggalek, pasukan militer TNI menghadang pasukan Jenderal Sudirman. Karena pasukan Jenderal Sudirman memakai pakaian biasa sehingga dicurigai dan diperiksa. Namun, saat Mayor Zainal Fanani memeriksa, ternyata ia mengenali Jenderal Sudirman dan meminta maaf. Masuk keluar hutan selama beberapa bulan dalam kondisi lemah, Jenderal Sudirman masih bisa mengatur strategi perang melalui komunikasi perangkat radio sebagai sarana komunikasi. Di hutan Sobo, Jenderal Sudirman mendirikan markas gerilya. Bagi Belanda sendiri, perang gerilya telah menghasilkan banyak kerugian. Pos-pos militer mereka banyak yang hancur, prajurit mereka banyak yang berguguran. Di sisi lain, mereka mendapat kecaman internasional karena telah menginvasi sebuah negara berdaulat. Posisi ini membuat Belanda membuat perjanjian dengan Indonesia dan menarik pasukan dari Indonesia. Sementara itu, pemerintah Indonesia menyuruh Jenderal Sudirman agar kembali ke Yogyakarta dan menghentikan perang. Namun, Jenderal Sudirman menolak dengan alasan pemerintah Indonesia terlalu lunak terhadap Belanda, serta banyaknya pejabat yang kong kali kong dengan Belanda dan bersekongkol. Namun atas rayuan pemimpin nasional serta demi kemaslahatan bangsa, akhirnya Jenderal Sudirman mau kembali ke Yogyakarta. Setelah itu, Sudirman dan Soekarno sering berbeda pendapat. Puncak kekesalannya adalah saat Sudirman dilarang menyerang pasukan Belanda oleh Soekarno. Padahal, Sudirman ingin membersihkan tanah air dari pasukan Belanda. Sudirman mengancam akan mundur sebagai pimpinan TNI. Soekarno pun balik mengancam bahwa ia juga akan mundur sebagai presiden jika Sudirman mundur. Jika kedua-duanya mundur, Indonesia akan kacau. Akhirnya, atas kedewasaan keduanya dan mengutamakan kepentingan bangsa, Sudirman tetap menjabat pimpinan TNI dan Soekarno tetap sebagai Presiden Republik Indonesia. Sudirman wafat di Magelang pada pukul 18.30 tanggal 29 Januari 1950 di usia ke-34 tahun. Usia yang masih sangat muda setelah bertahun-tahun berjuang melawan penyakit TBC. Pemakamannya dihantarkan oleh ribuan pelayat yang berduka di hari itu.
telah kehilangan sosok pahlawan, Sang Jenderal Besar, Panglima TNI, Sudirman. Rahimahullah Jenderal Sudirman, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, serta membalas segala amal perbuatannya.